proyek 35.000 megawatt listrik dicanangkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun. Namun rupanya pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi kita kisarannya hanya sekitar 5. Bahkan ada informasi tadi yang disebutkan Pak Benny bahkan sampai di bawah 5 ya Pak ya. Ada kemudian banyak kalangan yang mengatakan kalau begitu revisi saja 35.000 megawatt ini, kita buat yang realistis. Kalau saya kembali ke Pak Abdur Rahim, Pak, benar nggak Pak kita perlu harus merevisi target 35.000 megawatt itu? Jadi sebelum itu ya, saya jelaskan dulu. Ini kita lihat data benar. 2013 itu pertumbuhan ekonomi cuma 5,56. Jadi 12 masih 6% lebih. 2013 mulai turun, 2014 itu 5,02, 2015 itu 4,79. Pada saat itu 4 ya Pak ya? Iya. Oke. Terus naik lagi 5,02, jadi kalau dirata 5 tahun terakhir ini 5,1%. Jadi sekarang 2018 itu masuk ke tahun ke-6 5%-an. Jadi saya mungkin pertumbuhan 7% itu keinginan ya, tapi tidak disertai perbuatan, tindakan, tidak diturunkan ke program-program begitu. Jadi sebetulnya kalau sekarang 5% memang sesuai dengan sebelumnya, gitu. Nah sekarang mengenai revisi, nah memang harusnya kalau kondisi seperti ini, sekarang ini udah oversupply nggak karuan, dan kemudian masih ada proyek 35.000 yang terus jalan walaupun melambat ya, tapi anunya masih terus jalan prosesnya. Nah dalam mengelola proyek program pemerintah harus tegas. Jadi kalau udah lambat ini mana yang dipotong, mana yang jalan, harus ada prioritasnya, karena semua yang ngambang itu pasti ada biaya. Artinya besar. Anda yang mengatakan sebaiknya revisi proyek ini? Tapi ya jelas lah, semua itu kita nggak bisa ngomong globalan gitu. Harus jelas apa yang direvisi, apa yang apa nggak mungkin, apa segala macam. Kemudian diundur sampai kapan dan sebagainya. Kalau hitung-hitungan Anda Pak, dari tadi kan kita punya target 2023, 2024, 35.000 megawatt itu akan terrealisasi semua. Kalau Anda yang masuk akal berapa Pak? Sekarang gini, saya kasih contoh. Ini yang tadi menyangkut ke program yang ada di zaman SBY. PLTU Batang itu 2 kali 1.000. Batang itu dekat Pekalongan ya, Jawa Tengah. Itu 4 tahun stuck karena problem tanah dan sebagainya. Baru diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi tanahnya ini itu kira-kira pertengahan 2016. Nah, jadi kalau 4 tahun, 5 tahun, mungkin 2019 ini juga belum selesai, belum nyala gitu. Progres ya ada terus. Sekarang udah jalan, udah mendingan daripada waktu jam SBY. Tapi 2019 nggak mungkin selesai. Nah, hal-hal kayak begini yang harus diverifikasi satu persatu proyek supaya tidak membebani ongkos negara. Karena stuck itu pasti ongkosnya besar. Kasihan juga kontraktornya, investornya, dan sebagainya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau ada desakan atau banyak pemikiran bahwa revisi dong, nggak usah 35.000 megawatt, ini kelihatannya kok mimpinya terlalu tinggi, pertumbuhan ekonominya nggak sampai 7%. Gitu. Pemerintah kita kan tahu, kita yang di lapangan. Itu apa Pak yang Anda alami? Ya, setiap supply yang kita berikan, contohnya di Sumatera, terutama Sumatera Utara, itu selalu habis. Langsung prisepnya turun lagi. Naik 30%, langsung tinggal 5%. Terus setiap udah kekurangan dari zaman kapan? Iya. Baru masuk nih Pak. Artinya gini loh, jadi listrik itu bisa ada dan tiada gitu. Kita bilang nggak, wah kita nggak oversupply dan. Tapi begitu kita kasih, langsung tumbuh tuh, habis. Kita bangun lagi, habis. Nah ini hal-hal yang harus diketahui juga Bapak. Makanya bahwa ini kayak telur chicken and egg Pak. Jadi siapa yang lahir duluan? Sebenarnya tapi kalau kita bicara infrastruktur energi ya harusnya dia harus berada di depan kurva. Jangan dulu kita selalu apalagi behind the curve ya, di belakangnya kurva atau sama-sama dengan kurvanya pasti ketinggalan terus. Karena tadi minimum itu kan 2 tahun katanya Pak Rahim kan. Walaupun ada sekarang yang bisa 8 bulan ya. Itu yang paling cepat 8 bulan. Kalau misalnya EBT itu paling cepat itu 12 bulan. Nah, iya kan, artinya saya melihat bahwa
Kalau kita ngelihat beban puncak di Sumatera, wilayah Sumatera, itu selalu reserve marginnya itu kecil. Hanya Jawa yang bagus. Oke, artinya jangan terburu-buru mengatakan bahwa program ini direvisi. Jangan buru-buru. Cuma kita melihat nanti neraca dayanya yang harus kita lihat kebutuhannya. Oke, baik. Saya sudah tersambung di ujung telepon ada Pak Said Didu, pengamat BUMN, dan juga beliau adalah mantan staf ahli Menteri SDM. Halo, selamat malam Pak Said Didu. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Said Didu, hari ini Saling Silang Jak TV membahas tema terkait dengan program listrik 35.000 megawatt yang saat ini realisasinya yang sudah beroperasi sekitar 3.400 sekian, sekitar 3.400 megawatt sekian. Kalau Anda, dari kacamata Anda, apa pandangan Anda dengan progres yang sejauh ini sudah dicapai oleh PLN atau pemerintah? Saya ingin dulu mendudukkan posisi hukum, posisi kebijakan program 35.000 megawatt. Program 35.000 megawatt adalah masuk RPJMN, Rencana Menengah Pembangunan Nasional. Itu ada di dalam. Jadi itu program pemerintah yang dicanangkan dari awal. Jadi kalau ada bagian pemerintah atau ada pihak yang meminta ini direvisi, berarti merevisi RPJMN. Dan belum pernah ada pemerintahan yang melakukan revisi RPJMN. Karena sekali direvisi, maka itu ada cara bagi pemerintah untuk menghindar dari target-target yang ingin dicapai. Oke? Jadi saya tidak setuju sama sekali membuka celah bahwa ada orang merevisi RPJMN. Nah, jadi bukan hanya apakah terrealisasi apa tidak terrealisasi, persis juga pada saat pemerintahan SBY dulu kan ada 10.000 megawatt tahap 1 dan 10.000 megawatt tahap kedua. Itu juga tidak tercapai dan tidak direvisi. Oke? Jadi bukan apakah realistis merevisi apa tidak direvisi, tapi apakah wajar merevisi atau tidak wajar merevisi. Oke, artinya sekarang sudah on the track ya Pak ya? Ya? Anda menilai bahwa sekarang pencapaian sekarang ini sudah on the track, sudah sesuai dengan jalurnya? Bukan. Nah, saya bicara tentang itu. Tentang realisasi begini. Semua program kita memang perkirakan bahwa itu tidak pernah mencapai di atas 70% atau 70%, 60-70% pencapaian dari target. Kalau normal. Sekarang kondisi menjadi tidak normal. Kenapa tidak normal? Begini. Pertumbuhan yang dikatakan ditargetkan 7% itu tidak tercapai. Ya. Artinya berarti kebutuhan lebih rendah dong. Oke? Lebih rendah dong. Yang kedua, ternyata daya tarik investor tidak seperti yang diduga. Oke? Yang ketiga, proses yang dianggap bisa cepat ternyata tidak bisa. Oke? Sehingga proses dianggap bahwa pembebasan lahan gampang apa segala ternyata tidak. Itu realitas yang dihadapi. Nah, sekarang apakah karena realitas ada kendala terus merevisi? Nah, menurut saya tidak perlu direvisi. Dia akui saja bahwa memang ada kendala. Kalau direvisi, kalau umpamanya 35.000 megawatt diturunkan, apakah ada kendala? Jadi nggak apa-apa, targetnya seperti itu. Nah, sekarang muncul lagi masalah. Karena ada orang yang menyatakan bahwa kalau ini dipercepat, beban PLN semakin naik. Karena dianggap beberapa sudah terjadi oversupply. Oke kan? Nah, oversupply itu tergantung definisi. Kalau cadangannya, ada negara yang cadangan listriknya sampai 100% dari kebutuhan. Asumsi cadangan berapa yang dipakai PLN sehingga menyatakan itu sudah oversupply. Oke? Nah, saya pahami PLN kalau dia menyatakan oversupply, karena kalau dia oversupply maka cost-nya, biayanya menjadi tinggi. Jadi, nah, yang saya was-was adalah karena PLN kesulitan keuangan seperti yang kita dengar sehingga menyatakan oversupply. Oke? Sehingga menyatakan oversupply. Nah, oversupply juga bisa disebabkan pada saat karena masuknya pembangkit sementara. Pembangkit sementara itu seperti pembangkit kapal Turki. Yang kerjasama dengan Turki itu kan pembangkit sementara. Kalau memang oversupply, kembalikan aja yang kapal Turki.
Jadi bukan merevisi target dan lain sebagainya. menaikkan tarif karena kosnya, kembalikan aja itu yang sementara gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu pandangan saya. Jadi kesimpulan saya adalah jangan revisi karena dari segi peraturan perundangan itu aneh karena itu ada RPJMN. Berarti kalau merevisi itu akan merevisi RPJMN. Yang kedua, direvisi pun belum tentu targetnya tercapai, udah pakai aja target itu dan bekerja saja realistis sekarang. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Saididu atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Terima kasih. Baik, saudara, proyek listrik 35.000 megawatt dengan banyak juga disoroti membebani PLN. Betulkah demikian? Tetap bersama kami.